Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita sama-sama muliakan para alim wal ulama, wabil khusus ketakmiran Masjid Al-Aman Sidoarum, dan yang saya hormati segenap jamaah pengajian ba'da salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah jamaah sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat keimanan. Yang dengan nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah, diringankan hati dan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu subuh ini adalah waktu yang sangat genting. Leres nggih Bapak Ibu nggih? Waktu yang sangat darurat, waktu yang sangat nyaman untuk bagaimana Bapak Ibu? Bobo, untuk tidur, untuk bersantai-santai di kasur dengan bantal dan kasur yang empuk dengan AC yang sejuk. Maka hal itu menjadi sesuatu tantangan bagi kita, khususnya seorang muslim, untuk bisa menjaga khususnya sholat subuh. Sampai Nabi memberikan motivasi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga dua sholat dingin, maka insya Allah dijamin masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tercatat sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat subuh yang barakah ini, tema kajian yang akan sama-sama kita pelajari, temanya napa Bapak Ibu? Mengambil ibrah dari seekor burung. Bapak Ibu pirsa burung nggih? Bahasa Jawanya napa niku Pak? Manuk ngaten nggih? Ada Bapak Ibu di rumah yang melihara burung disangkar? Wonten nggih? Nah, niku Bapak Ibu kita mencoba ambil ibrah atau pelajaran dari seekor burung yang tinggal di tempat kita, atau seekor burung yang biasa berkeliaran di sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran di ayat yang ke-190 halaman kanan bagian tengah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Al-ayah. Maka dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan begitu pula dengan pergantian malam ke siang, dan begitu pula sebaliknya siang ke malam, la ayatil liulil albab,
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir, kan seperti itu. Maka sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh para ulama jamaah sekalian, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua bentuk. Pinten Bapak Ibu? Nggih, kalih nggih Bapak Ibu nggih. Nah niki biar enggak ngantuk, yang merem bisa melek ngaten nggih. Nah, jadi tanda-tanda kebesaran Allah dibagi menjadi dua bentuk. Maka bentuk yang pertama adalah ayat qauliyah. Napa Bapak Ibu? Ayat qauliyah. Yang kedua ayat kauniyah. Kalau yang pertama ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari firman Allah yang kita ketahui, yang tertera di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis qudsi seperti itu. Adapun yang kedua ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Sehingga salah satu bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari ayat-ayat kauniyah tadi adalah Allah ciptakan seekor manuk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan tempo yang sangat, ya ini proklamasi nggih Bang, dengan tempo yang cukup panjang ngaten niku, di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjumpai penyebutan seekor burung ditujukan kepada hal-hal yang positif Bapak Ibu. Maka di antara dalil yang mendukung pernyataan ini adalah yang pertama, pada surat yang insya Allah kita semuanya sudah hafal, yaitu surah Al-Fil. Surat apa Mas? Al-Fil. Bagaimana bunyinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan, menindak kepada ashabil fil, pasukan yang menunggangi apa? Gajah apa ayam? Gajah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah jadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia, wa arsala alaihim tayran ababil. Di mana ketika hidup di zaman napa niku kakeknya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Abdul Muttalib, ada seorang raja yang berambisi untuk menghancurkan Ka'bah. Raja sinten Bapak Ibu namanya? Sinten Mas? Firaun. Abraha, ngaten nggih? Raja Abraha berambisi untuk menghancurkan Ka'bah karena iri Bapak Ibu, karena cemburu, karena tidak ingin yang dimakmurkan oleh manusia ketika itu Ka'bah yang berada di Mekah, tetapi Abraha menginginkan agar tempat yang disucikan, tempat yang dimakmurkan oleh manusia adalah kuilnya yang berada di daerah Yaman. Maka kemudian dia berencana dengan membawa hewan yang dianggap paling kuat di muka bumi ini, yaitu seekor gajah, dengan harapan gajah yang dibawa dengan jumlah yang sangat banyak, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Harapannya Ka'bah bisa diluluh lantahkan dengan mudah, tetapi ternyata tidak demikian adanya. Allah kirimkan salah satu bala tentaranya yang sangat luar biasa, yaitu tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Burung itu kecil atau besar Bapak Ibu? Kecil, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, di mana ternyata tayran ababil niki Bapak Ibu bawa paket. Paketnya apa isinya? Ya, bihijaratin min sijil, batu yang terbakar. Ya, disebutkan oleh para ulama tanah kering dari tanah liat ngaten niku yang terbakar dan dijatuhkan kepada mereka. Dikirim paket, ya, paketnya tapi berupa api, napa? Tanah atau batu yang terbakar. Maka faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah jadikan pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Allah pun juga jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah dari ayat ke-27 halaman kiri bagian tengah sampai Al-Ma'idah ayat 31 halaman kiri bagian bawah, di mana ketika Allah mengawali dengan kalimat watslu alaihim naba'abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal
akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 27. Maka Allah sampaikan dan ceritakanlah kepada mereka kisah tentang dua putra Adam. Sinten Bapak Ibu? Qabil dan Habil. Dengan cerita yang sesungguhnya ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Apa ibadah yang Allah perintahkan kepada mereka Bapak Ibu? Kurban. Maka kemudian keduanya mempersembahkan kurban. Qabil mempersembahkan tanaman hasil tani yang kualitasnya buruk, sedangkan adiknya Habil mempersembahkan kurban berupa seekor domba yang sangat baik. Maka Allah terima kurban salah satu dari keduanya dan Allah tolak kurban salah satu dari keduanya. Bapak Ibu, kurban siapa yang diterima? Qabil napa Habil? Habil. Berupa apa tadi? Seekor domba yang sangat besar. Maka melihat hal tersebut, Qabil kakaknya marah. Apa yang diucapkan? Qala la'aqtulannaka, sungguh saya pasti akan benar-benar membunuhmu. Maka Bapak Ibu, sampailah di ayat yang ke-31, ternyata benar rencana Qabil membunuh adiknya yaitu Habil akhirnya dilakukan dengan masif dengan cara sistematis, rencana yang sudah terukur dan tersusun. Akhirnya ketika adiknya dibunuh dengan cara yang diselisihkan oleh para ulama, ternyata Qabil bingung. Oh, adiknya meninggal, ini gimana cara mengurusnya? Ternyata di ayat 31 Bapak Ibu Allah jelaskan, Allah mengirimkan satu makhluk untuk mengajarkan Qabil bagaimana mengurus adiknya yang sudah meninggal, yaitu Allah kirimkan seekor burung merpati apa perkutut? Gagak Bapak Ibu. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, kata Allah dalam Al-Maidah ayat ke-31 tadi. Maka Allah kirimkan burung gagak, ya kalau di situ kita mendapatkan cerita burung gagaknya bertarung, salah satunya kemudian mati, maka yang satu itu menggali tanah, kan ngaten nggih Bapak Ibu nggih, menggali tanah, kemudian saudaranya dikuburkan dan diuruk lagi dengan tanah. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya. Bapak Ibu, belum cukup sampai di situ. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2840, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair, akan masuk ke dalam surga suatu kaum atau kaum-kaum yang hati mereka itu hatinya seperti seekor apa Pak Bu? Manuk. Nah, apakah ukurannya? Ternyata bukan Bapak Ibu, tetapi sifatnya. Karena kita dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, hati seekor burung itu adalah hati yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula ketika ada seorang muslim yang juga menerapkan konsep tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana konsep tawakalnya seekor burung, akan menjadi peluang seorang muslim tersebut masuk ke dalam surga. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan seekor burung yang bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa sih ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari seekor burung? Salah satunya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan Bapak Ibu di dalam Al-Quran surah Ali Imran, dalam Quran surah Al-Mulk di ayat yang ke-19, halaman kanan bagian tengah juga Allah berfirman, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'im basir. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu Allah memberikan pelajaran kepada kita, tidakkah kita memperhatikan, kan ngaten iku, ila thair, seekor burung yang kemudian di langit itu mengembangkan sayapnya dengan terbang dengan bebas seperti itu, ma yumsikuhunna illar rahman, dan tidak ada yang bisa mencegah mereka terbang dengan lihai dan dengan nyaman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam ayat ini Bapak Ibu ada pelajaran yang sangat indah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari seekor burung, yaitu terbang. Apa Bapak Ibu? Ya, bukan berarti kita diminta untuk terbang, boten. Bapak Ibu, seekor burung itu bisa terbang karena memiliki apa? Mas, burung bisa terbang karena punya apa, Mas? Punya kaki, sayap. Sayap burung umumnya pinten Bapak Ibu? 2. Ada yang sayapnya 100, 600, ada malaikat Jibril nggih Bang nggih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seekor burung memiliki 2 sayap yang dengan 2 sayap itu membantu seekor burung untuk bisa terbang bebas, untuk bisa terbang dengan mengedepankan konsep keseimbangan. Maka demikian pula Bapak Ibu halnya terjadi pada diri seorang muslim. Ketika seorang muslim memiliki 2 konsep sayap kehidupan, maka akan menjadikan muslim tersebut hidup di atas keseimbangan. Maka apa makna 2 sayap kehidupan ini kata para ulama? Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda Bapak Ibu dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2999, Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin Bapak Ibu, maka setiap yang terjadi pada diri seorang mukmin akan menjadi sebab mukmin tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan peluang ini, kesempatan ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar keimanannya kepada Allah, atau yang imannya benar-benar hak, ngaten nggih, bukan iman asal-asalan, bukan iman asli aspal niku, asli tapi palsu ngaten. Nah, Bapak Ibu, bagaimana bentuknya? Pertama, in asabat husarra'u syakara. Seorang mukmin niku Bapak Ibu ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan, apa yang dilakukan? Bersyukur. Syakara fakana khairullah, maka dengan syukur yang dilakukan oleh mukmin tersebut akan menjadi sebab mukmin itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sayap yang pertama. Adapun sayap yang kedua, Nabi melanjutkan, wa in asabathu dharra'u sabar. Dan ketika seorang mukmin itu mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, maka apa yang dilakukan oleh muslim tersebut Bapak Ibu? Bersabar. Sabara fakana khairallah, maka dengan kesabaran yang dilakukan oleh mukmin tersebut, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, 2 sayap kehidupan yang dijelaskan oleh Nabi tadi, yang pertama apa? Syukur. Yang kedua apa Bapak Ibu? Sabar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 2 sayap kehidupan yang perlu diterapkan pada diri seorang mukmin adalah syukur dan sabar. Maka terkait dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-12 halaman kiri bagian atas. Allah berfirman, walaqad atayna luqmanal hikmata an nishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bapak Ibu, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita ada seorang laki-laki yang sangat soleh yang berasal dari Afrika, Ethiopia, yang ternyata dengan kesolihan orang tersebut Allah jadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu sinten Pak Bu? Pak sinten? Pak Luqman. Ada yang namanya Pak Luqman? Bentar nggih? Nah, jadi Bapak Ibu, Pak Luqman ngaten nggih, yang kemudian mendapatkan gelar Al-Hakim karena Luqman ini adalah laki-laki yang soleh yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hikmah yang diberikan oleh Allah adalah perintah untuk bersyukur.
Dan juga dalam Quran surah Ibrahim Bapak Ibu, surat ke-14 ayat 7 halaman kiri bagian atas juga Allah juga berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, apa yang Allah berikan Bapak Ibu? Tambah. La azidannakum, pasti akan aku berikan tambahan kepada kalian, baik tambahan dalam bentuk jumlah, tapi yang pasti tambahan yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur adalah keberkahan pada nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada tapinya. Ada fakta yang sangat mengejutkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah ke-34, surat Saba ayat ke-13 halaman kanan bagian bawah. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sungguh sedikit, kata Allah, ini Allah yang ngendikong ya Bapak Ibu, sungguh sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah merasa menjadi hamba yang bersyukur? Angkat tangan. Ada mboten? Mas yang pakai baju napa nggih merah aja, kira-kira sudah menjadi anak yang bersyukur belum? Bingung ya Mas ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya balik, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa belum menjadi hamba yang bersyukur? Ada? Ini kayaknya rajin golput ya Bapak Ibu nggih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini Allah menyampaikan bahwa dari sekian banyak manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, jumlah hamba yang bersyukur lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Kenapa Bapak Ibu hal itu bisa terjadi? Karena tidak sedikit dari umat Islam yang mohon maaf belum memahami hakikat syukur yang sebenarnya. Karena sebagian umat Islam menyangka Bapak Ibu, agar kita bisa digolongkan menjadi hamba yang bersyukur, itu cukup ketika mendapatkan nikmat kemudian kita cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lantas kemudian wah, saya mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjadi hamba yang bersyukur. Apakah demikian Bapak Ibu? Belum tentu. Karena apa? Kata para ulama Bapak Ibu, yang namanya syukur itu terlihatnya pengaruh nikmat pada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, dari lisannya. Yang kedua, pengaruh nikmat itu terlihat dari hatinya. Dan yang ketiga, pengaruh nikmat itu terlihat dari perbuatannya. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada seorang muslim mendapatkan nikmat kemudian dia mengucapkan dari lisan alhamdulillah, kemudian dia gunakan lisannya untuk mengucapkan kalimat yang baik, insya Allah berpeluang menjadi hamba yang bersyukur. Tetapi nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika ada seorang muslim kok belum bisa menjaga lisannya dari mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif, setiap harinya yang ada misuh-misuh, yang ada menyakiti orang lain, maka belum bisa digolongkan menjadi hamba yang bersyukur. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, nampaknya pengaruh nikmat itu dari hati. Bapak Ibu, ketika kita memiliki sesuatu, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya materi, harta, kendaraan dan seterusnya, maka hati kita harus meyakini sesuatu dan apapun yang kita miliki sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada, mohon maaf Bapak Ibu, di luar sana orang-orang yang mereka punya sesuatu, mereka merasa punya jabatan, merasa punya materi, dia katakan hatinya meyakini apa-apa yang dia miliki itu hanya berasal dari usaha kerja keras. Saya bekerja ngaten misalnya dari pagi sampai malam karena akhirnya saya punya ini dan seterusnya, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seperti ini yang terjadi Bapak Ibu, orang ini belum bisa digolongkan menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, terlihatnya pengaruh nikmat dari perbuatan. Ini yang cukup berat Bapak Ibu. Karena apa? Betapa banyak, mohon maaf, khususnya orang-orang muslim, orang-orang Islam, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh simpel deh Bapak Ibu, 2 nikmat yang kata Nabi sering dilalaikan, apa niku? Sehat dan waktu luang. Ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh.
Ketika ada seorang muslim mendapatkan simple nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, tetapi justru digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, syukur napa kufur Bapak Ibu? Kufur. Ketika ada seorang muslim mendapatkan nikmat harta dari Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk sedekah, bukan digunakan untuk infak dan membantu orang lain, tetapi digunakan untuk transaksi barang-barang yang haram, syukur atau kufur Bapak Ibu? Kufur. Kita mendapatkan nikmat handphone Bapak Ibu, kita punya HP semua. Mas udah punya HP belum? Belum ya Mas ya? Ya, rencana kapan mau punya HP? Bulan depan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nikmat HP yang kita miliki ini, kalau seandainya kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah berpeluang kita menjadi hamba yang bersyukur. Tetapi kok HP kita digunakan untuk melihat hal-hal yang negatif, untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial media yang negatif, maka mohon maaf, ketika itu tanpa kita sadari, kita sedang melakukan perbuatan kufur nikmat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kufur nikmat itu tidak selalu dalam wujud ketika kita dapat sesuatu kita merasa kurang, tidak hanya seperti itu. Tetapi di antara bentuk kufur nikmat yang perlu sama-sama kita ketahui adalah ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi nikmat itu bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan untuk digunakan pada hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang menimbulkan dosa, maka yang demikian itu termasuk perbuatan kufur. Saya pertama selesai Bapak Ibu tinggal 4 menit, katanya 30 menit Mas Gipar ya, tambah 1 jam bisa nggak ini? Kelamaan ya Bang ya. Terakhir Bapak Ibu, sayap yang kedua, kata Nabi, ketika seorang mukmin mendapatkan ujian, maka mukmin tersebut bagaimana dilakukan Bapak Ibu? Bersabar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surah ke-39, surah Az-Zumar ayat 10 baris paling kanan bagian bawah sendiri, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Artinya apa niku Bapak Ibu? Tanpa batas, tanpa ukuran tertentu yang Allah akan berikan kepada orang yang bersabar, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang sudah ada ukuran pahalanya. Contoh Bapak Ibu, sholat berjamaah. Berapa pahala yang kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah? Berapa Mas? Berapa pahala yang kita dapatkan? 27. Ketika kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, satu hurufnya berapa kebaikan yang kita dapatkan? 10 kebaikan. Ketika kita infak mengeluarkan harta kita di jalan Allah, berapa kali lipat yang Allah akan balas kepada kita? 700 kali lipat. Sudah ada ukurannya, sudah ada takarannya Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan sabar, di mana tidak ada yang tahu ukuran pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah sampaikan dalam Quran surah 41, surat Fussilat ayat 35 halaman kiri bagian tengah, Allah berfirman, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan sifat-sifat yang baik itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, ketika kita ingin memiliki karakter yang baik, adab yang baik, yang kata Nabi, akhlak yang baik itu menjadi salah satu sebab muslim itu masuk ke dalam surga. Maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri untuk menjadi muslim yang sabar. Maka Bapak Ibu, kata para ulama, sabar itu dibagi menjadi 3. Pinten Bapak Ibu? 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar dalam melaksanakan perintah Allah Bapak Ibu, Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran surah ke-20 ayat 132 surat Toha, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha.
perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Maka di sini saya menyaksikan luar biasa, yang sholat tidak hanya orang tuanya, tetapi ada beberapa putra putrinya yang ikut diajak meskipun tidur ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sesuatu hal yang baik, upaya yang baik, yang kemudian Allah katakan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya ibadah niku membutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan. Itu baru salat Bapak Ibu. Apa yang kita korbankan ya, waktu kita, istirahat kita, mungkin keluarga kita, tenaga kita, pikiran kita, semua kita korbankan untuk menjalankan ibadah salat, belum ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Allah juga sampaikan Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an surah ke-37, surat As-Saffat ayat 102, halaman kanan bagian bawah, Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Bapak Ibu, ayat ini menceritakan kepada kita terkait dengan kisah yang luar biasa, kisah seorang nabi yang mendapatkan wahyu menyembelih putranya sendiri. Nabi sinten Bapak Ibu? Ibrahim. Yang kemudian Allah sampaikan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang berulang dengan isi mimpi menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Piye menurutmu, bahasa kita seperti itu. Maka jawaban Nabi Ismail Bapak Ibu sebagai nabi yang saleh, anak yang berbakti kepada Allah dan juga kepada orang tuanya, Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang bersabar. Dalam apa Bapak Ibu tadi? Menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita jelaskan juga cukup panjang. Yang ketiga, sabar dalam menerima segala bentuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, saya simpulkan, karena qadarullah waktu yang cukup terbatas, yang pasti Bapak Ibu, marilah kita sebagai seorang muslim, kita menerapkan dua konsep sayap kehidupan ini. Karena ketika seorang muslim benar-benar melaksanakan dua sayap kehidupan ini, yaitu syukur dan sabar, insya Allah hidupnya pasti akan seimbang, insya Allah hidupnya akan penuh dengan kebaikan. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjadi muslim yang bersyukur dan juga muslim yang bersabar. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kafaitu kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.